Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau utus di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 42. Tuhan kasihani. Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih setianya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pilihkanlah kasih yang lembut. Marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Kita siapkan diri untuk dengarkan firman Kidung Keesaan 347 kita nyanyikan. Firman-Mu ku pegang selalu,
saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami percaya perjalanan hidup kami diperhatikan, dijagai Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman yang memberi kekuatan kepada kami, karena kami percaya kuasa firman Tuhan menguatkan kami, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, dan memberi kami sukacita. Roh Kudus, tolong kami. Ketika kami dengar firman, kami berjumpa dengan Engkau, ya Bapa, dan kami mengalami Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan mengajak kita membacanya bersama-sama dan saya mengundang kita semua berdiri. Kita baca dari ayat 12, sama-sama kita katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, bicara soal penderitaan, itu sebuah peristiwa keadaan yang tidak bisa kita hindari. Penderitaan adalah realitas paradoksal dalam hidup manusia. Paradoksal itu artinya seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Penderitaan tidak dikehendaki, tapi tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, penderitaan itu akrab dengan hidup manusia.
Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang atau perantau yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil dalam kekaisaran Romawi. Paulus mengingatkan tentang perziarahan atau perjalanan hidup sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Ada di dalam dunia, di mana dunia itu membenci Yesus, dan orang bisa mengalami penganiayaan atau penderitaan. Dan konteks penderitaan yang kita baca dalam surat Petrus ini di sini soal penderitaan oleh karena menjadi pengikut Yesus Kristus. Penderitaan karena mempertahankan nama Yesus. Penderitaan karena hidup dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Rupanya tidak mudah, bukan? Menjadi pengikut Yesus, karena tidak dijanjikan hidupnya akan mulus tanpa penderitaan. Tapi menjadi pengikut Yesus, kita memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Jadi penderitaan, kalau kita bicara dalam kehidupan kita itu, harus dibedakan. Penderitaan karena apa? Karena mengikut Yesus, karena hidup dalam kebenaran Kristus, lalu kita dimusuhi oleh pihak lain, atau orang lain, atau dunia, atau karena kesalahan atau dosa kita sendiri. Jadi harus dibedakan. Karena ada juga orang yang berpikir dia menderita karena kesalahannya, lalu dia bilang, ini karena saya harus memikul salib. Tidak semudah itu kita mengatakan memikul salib seperti yang kita gambarkan dengan penderitaan-penderitaan karena kesalahan kita. Tapi penderitaan karena Kristus, misalnya dimusuhi karena menjadi orang Kristen, ditolak, dibuang, karena kita orang Kristen kita didiskreditkan, kita dibenci, karena sampaikan kebenaran kita dimusuhi, karena sampaikan kebenaran firman Tuhan kita ditolak, karena menyampaikan pekabaran Injil, kabar baik kita ditolak, gereja ditolak, keluarga-keluarga Kristen ditolak. Bahkan dalam satu keluarga pun bisa ada penolakan karena kebenaran Kristus atau karena pengikut Kristus. Dalam gereja pun tantangan-tantangan para pelayan ketika menyampaikan kebenaran, ketika menyampaikan firman Tuhan, kita bisa ditolak. Kita juga bisa tidak disukai oleh komunitas atau oleh orang-orang dunia, bahkan bisa juga oleh orang-orang yang terdekat dalam komunitas-komunitas kita. Persoalannya adalah kita merasa sudah menderita dan terlalu malang di dunia, tapi begitu dicek penderitaannya, bukan penderitaan karena nama Kristus, tapi karena penderitaan-penderitaan hari-hari. Mari kita memeriksa penderitaan-penderitaan kita. Lebih banyak mana air mata kita menderita, energi kita habis dalam penderitaan untuk hal-hal yang menyatakan karena Kristus, karena kebenaran Kristus, atau hal-hal yang ada di sekitar kita, ya menderita karena soal teknis, soal-soal yang ada di sekitar kita. Dan dalam bacaan ini kita diarahkan bagaimana sikap orang Kristen mengalami penderitaan sebagai orang Kristen. Ada 3 sikap yang kita mau lihat dalam bacaan ini, ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Sikap yang pertama, janganlah kita heran. Terhadap apa? Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bayangin Petrus itu mengarahkan untuk kita jangan heran. Boleh diterjemahkan dengan hal yang lain. Jangan panik.
Jangan gugup, jangan gagap menghadapi penderitaan. Di sini dikatakan nyala api siksaan, yaitu penderitaan yang seperti dibakar api. Begitu perih, begitu dalam penderitaannya digambarkan seperti itu. Jangan panik, jangan gugup. Karena kekristenan kita itu dipersiapkan Allah tiap hari untuk dengar firman. Tiap minggu pergi ke gereja dengar firman. Di ibadah-ibadah kita dengar firman. Firman-firman itu bukan kita dengar lalu memuaskan diri kita sesaat. Tapi firman-firman itu masuk ke dalam hidup kita. Dia membentuk karakter kita. Dia membentuk iman kita. Dia membentuk imun kita. Dan juga dia membawa kita siap menghadapi segala tantangan, segala ujian, segala penderitaan, atau apapun yang dihadapi. Jadi orang Kristen seharusnya memang tidak boleh gagap, tidak boleh heran, tidak bisa panik. Harusnya idealnya seperti itu. Tapi kita seringkali panik. Kita bingung hadapi hal-hal yang membuat kita menderita dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah, kita sering dengar kisah itu, seorang pelari dalam sebuah perlombaan antar negara, diadakanlah lomba lari. Ada satu orang pria diutus oleh negaranya, ya kita beri nama pria itu Ben. Ben pergi dan mengikuti pertandingan lari. Ketika pertandingan itu dimulai, semua siap termasuk Ben di dalamnya. Dan ketika lomba lari itu berjalan, Ben mulai berlari. Dengan semangatnya, dengan kekuatannya, dengan sukacitanya dia berlari. Bersama-sama dengan utusan-utusan negara lainnya yang ikut berlari. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, Ben terjatuh. Pelari yang lain meninggalkan dia, terus berlari. Ben terjatuh, dia tidak hanya terkilir, tapi kakinya juga ada lecet. Lalu dia berupaya untuk membereskan luka kakinya. Dia berusaha untuk menguatkan kakinya supaya dia bisa berdiri lagi. Dia berusaha untuk berdiri, tapi dia terjatuh lagi. Karena kakinya terkilir. Tapi dia upayakan lagi untuk berdiri. Dia dengan kekuatan dia, semangat dia bangun, lalu dia mulai berlari. Tapi tidak selincah di awal, karena kakinya sudah mulai terkilir dan gerakannya sudah mulai melambat. Karena dia berlari sambil menahan rasa nyeri di kaki. Dia terus berlari, walaupun lambat larinya. Singkat cerita, peserta-peserta yang sudah berlari lebih jauh dari Ben di depan, sudah memasuki garis final. Dan sudah ditentukan siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3, dan seterusnya. Sudah selesai pengumuman, Ben masih berlari. Dia terus berlari. Sampai orang tidak lagi fokus pada garis finish karena orang sudah mulai mengagumkan, bersorak-sorai untuk pemenang. Tapi Ben terus berlari. Dia berlari dan berlari sampai dia masuk di garis finish. Tidak ada orang yang menyambut dia. Tidak ada orang yang memberi applause buat dia. Tidak ada orang yang mengangkat jempol buat dia. Tapi ada satu wartawan datang. Rupanya wartawan ini memperhatikan Ben dari tadi. Dia menyorot Ben. Dia melihat ada yang unik. Semua peserta sudah selesai berlomba, tapi si Ben masih berlari sendirian. Lalu wartawan ini datang kepada Ben
dia bertanya, "Pak, kenapa Bapak masih terus berlari? Kan pertandingan udah selesai." Lalu Ben menjawab, "Saya diutus negara saya untuk menyelesaikan pertandingan. Saya diutus negara saya untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Maka saya tetap berlari." Wartawan itu terkagum. Lalu dia mulai ambil gambar Ben. Besok di koran wajah Ben mengisi halaman utama. Yang diagungkan bukan pemenang nomor 1, pemenang nomor 2, pemenang nomor 3, tapi si Ben. Karena dia memberi satu nilai. Dia diutus negara berlari untuk menyelesaikan pertandingan dengan benar, dengan baik. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau gambarkan di sini yaitu Ben berlari dan dia terjatuh. Terkilir kakinya, tapi dia tidak gugup. Dia tidak terdistract dengan kejatuhan itu. Dia terus mengupayakan dirinya untuk terus berlari. Sakit memang, perih memang, tapi dia jalani itu, dia bangun lagi dan terus berlari. Kadang-kadang kehidupan kekristenan kita juga teralihkan. Tapi Ben dia punya satu tujuan, saya harus menyelesaikan pertandingan. Walaupun saya harus jatuh dan sakit dan menderita, tapi saya harus bangkit dan menyelesaikan pertandingan karena ada tujuan. Menyelesaikan pertandingan dengan benar. Perziarahan kita, perjalanan kita sebagai orang Kristen punya tujuan. Kita jadi orang Kristen bukan asal jadi Kristen, lalu kita hidup tiap hari, tapi kita punya tujuan yaitu Allah. Kita bisa mengalami penderitaan, tapi ingatlah, penderitaan itu bukan tujuan. Kita bisa mengalami masalah, tapi masalah itu bukan tujuan. Tujuan kita Allah. Mari, kekristenan kita tidak mudah teralihkan, terdistract dengan penderitaan-penderitaan yang ada. Makanya Petrus bilang, jangan heran akan nyala api. Itu ujian, seolah-olah, jangan heran, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau kaitkan ke 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, itu bicara soal pencobaan. Tapi di situ mau dikatakan gini, itu biasa. Bayangin kita udah menderita tapi dibilang itu biasa. Itu mau menyadarkan kita bahwa kamu itu menjalani enggak sendirian. Bukan di situ fokusnya, tapi fokusnya tujuan. Mari, kekristenan kita boleh melihat ini sebagai hal yang baik. Jangan heran, itu juga bisa bicara, jangan analisis Tuhan. Tuhan itu nggak usah dianalisis, dia sempurna. Dia tidak pernah curang, dia tidak pernah salah, itu Allah. Tapi yang dianalisis waktu kita menderita yaitu diri kita. Dianalisis, introspeksi diri. Kalau kita mengalami penderitaan-penderitaan, maka introspeksi diri itu penting. Perlu introspeksi supaya tidak kacau. Bayangin orang kalau udah menderita lalu dia tidak introspeksi diri, seperti apa? Bahkan ada lagi orang sudah menderita, dia tidak introspeksi diri, tapi dia playing victim. Dia menderita karena kesalahan, dia menderita karena dosa, tapi dia bermain seperti seolah-olah dia jadi korban. Mari kita introspeksi diri. Saya sering mengalami peristiwa. Di setiap peristiwa saya introspeksi diri. Oh, ini saya yang salah. Saya datang kepada Tuhan supaya Tuhan perbaiki saya. Kita perlu terus-menerus diintrospeksi diri dalam kehidupan kekristenan kita.
Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ayat yang ke-13. Sikap orang Kristen mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi di sini disuruh bersukacita. Matius 5 ayat 11 katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Bahkan Paulus pun punya kiat, Paulus punya gaya hidup, udah menderita seperti apapun dia terus bangun. Hupomonenya itu dia bangun, ketekunannya itu dia bangun dengan mengatakan, saya ingat banget Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia ngomong itu bukan sedang sorak-sorai, tapi dia sedang di penjara, dia sedang menderita, dia sedang didera. Kenapa Paulus katakan demikian? Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dia mengerti betul arti sebuah penderitaan. Paulus meneladani Yesus, dan meneladani Yesus itu harus menyeluruh. Kekristenan kita kalau bilang meneladani Yesus, harus menyeluruh. Jangan hanya meneladani Yesus karena dia baik, saya baik, karena Yesus kasih, saya kasih, karena Yesus murah hati, saya murah hati, karena Yesus memberkati, saya memberkati. Karena Yesus berdoa, saya berdoa. Karena Yesus baca Alkitab, saya baca Alkitab. Bukan hanya sampai di situ. Meneladani Kristus itu menyeluruh, termasuk waktu kita sedang menghadapi penderitaan. Amsal 17 ayat 22 menjadi resep Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini tidak hanya bicara konteks sakit penyakit, tapi ini bicara spirit sukacita, buah roh sukacita yang mengerjakan kekuatan, yang mengerjakan pikiran-pikiran positif, yang mengerjakan imun, antibodi, yang mengerjakan iman seseorang. Jadi pada waktu kita menderita, di situ Petrus bilang, bersukacitalah. Aneh ya, menderita lalu mengatakan bersukacitalah ya. Tapi itu yang diajarkan. Petrus ngomong begini bukan dia nggak pernah ngalami, dia udah mengalami berulang-ulang. Bahkan sampai dia mati pun dia harus mati, tersalib, martir demi nama Tuhan. Kita baru juga mengalami penderitaan-penderitaan di sekitar kita, kita udah menjerit-jerit, heboh. Padahal air mata yang kita jatuhkan bukan untuk jiwa-jiwa, tapi air mata yang kita jatuhkan mungkin karena kaki kita keinjek, atau mungkin karena kita tercubit sedikit, atau mungkin karena hati kita terluka sedikit, atau mungkin karena kita disenggol sedikit. Kita sudah merasa heboh, paling menderita di dunia. Padahal begitu diklasifikasikan, kita bukan menderita karena Kristus, itu karena kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal teknis yang kita hadapi sehari-hari, hal-hal ya itu bisa saja terjadi sehari-hari. Tapi saya mau mengajak kita untuk jangan habis waktu dengan menjerit dengan penderitaan-penderitaan yang seperti itu. Mari kita sama-sama perbaiki. Lebih bagus kita banyak waktu, habis waktu dengan kebenaran-kebenaran yang kita miliki dari Kristus, dengan kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran yang kita berikan kepada orang-orang, atau kita menangis, menderita, ikut menderita karena orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Yesus, dia keluar dari sorga, turun ke bumi. Dia mengambil tempat untuk
menderita bersama-sama dengan orang-orang yang dia layani, yang dia urus. Kekristenan kita pun juga mengambil hal yang sama. Bersukacitalah dalam menghadapi penderitaan karena nama Tuhan. Karena sampai pada waktunya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Pada waktu ia datang. Pada waktu ia kembali. Bahkan upahmu besar di sorga. Hal yang ketiga yang mau kita perhatikan, sikap kita sebagai orang Kristen yang menderita karena Kristus. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kata berbahagia ini menunjukkan beruntunglah kamu. Merasa beruntunglah kamu kalau kamu dihina karena kamu pengikut Kristus. Itu berarti roh yang mulia, yaitu roh Allah ada padamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya artinya roh Allah, roh yang mulia itu berhenti dalam dirimu. Artinya dia tinggal, dia berkuasa. Dan itu artinya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Allah. Allah betah tinggal di dalam kita. Daud orang yang sangat disukai Allah. Roh Tuhan ada padanya. Henok orang yang berkenan di hadapan Allah. Roh Tuhan ada padanya. Mereka diberikan predikat disukai Allah, berkenan di hadapan Allah. Bukan karena situasi baik saja. Tapi di situasi-situasi yang menderita karena kebenaran Tuhan, karena nama Tuhan, mereka tetap fight. Mereka bersukacita, mereka tetap mengandalkan Tuhan, gagal bisa gagal, tapi mereka bangkit untuk jalan ke depan, mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang menunjukkan bahwa kita berkenan di hadapan Allah. Allah betah tinggal di hidup kita saat sekalipun kita masuk dalam penderitaan-penderitaan. Eka Dharma Putra bilang, ada orang Kristen plus, ada orang Kristen minus. Orang Kristen plus itu bilang, memberi pendapat buat kekristenannya, kami mau ikut Yesus, tapi plus berkat, plus keberhasilan, plus kesembuhan, plus kemenangan. Sementara orang Kristen minus menyatakan pendapatnya, kami mau ikut Yesus, tapi minus penderitaan, minus sakit penyakit, minus kekurangan, minus kesedihan, minus kegagalan. Dua orang ini, plus minus ini, sama-sama sebetulnya nggak siap jadi orang Kristen. Karena apa? Memberi syarat, maunya yang enak-enaknya aja. Jangan jadi orang Kristen. Mari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita bawa diri kita. Saya tidak bilang besok kita berjuang dan menjadi martir karena nama Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Dimusuhi, dibenci, dibuang, didiskreditkan. Karena nama Tuhan, karena menyampaikan kebenaran Tuhan. Di Ranca Ekek, saya pernah melayan di sana. Di situ pun saya mengalami, ini hal yang nyata aja ya, di mana kekristenan itu dicekal, tidak bisa ibadah, dilempar, dihentikan dengan surat, dilempar lagi, bahkan ketika diberi tempat yang baru juga mau bawa sapu, alat-alat kebersihan bersama dengan jemaat.
didatangi oleh orang banyak sambil bawa pentungan. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, ini Indonesia. Tapi saya disadarkan, ya gereja semakin dihambat, semakin merambat. Saya pulang, saya bilang sama jemaat, oke, kita boleh dilarang. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh ada yang larang. Kita tetap lakukan ibadah. Kita upayakan sekondusif mungkin supaya orang tetap ketemu Tuhan. Memang hari itu saya stres juga ya, stres dalam arti, wah saya menghadapi situasi seperti ini. Di Jakarta enggak ada, tapi di sana, dan ketika melihat itu saya juga diingatkan bahwa ya kekristenanmu, kehamba Tuhananmu harus dilatih melewati proses-proses ini supaya kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita dan supaya kita mengerti bahwa umat Tuhan, bahwa gereja ini masuk pada tujuan Allah. Mari sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, tetap bersukacita, dan ingat, Roh Kudus selalu ada pada kita, menyertai kita di setiap waktu. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup bantu dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini, diulang sekali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan, penuh ku, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa secara pribadi, biarkan musik terus berjalan. Kita bawa pergumulan kita, beban kita kepada Yesus. Penderitaan apapun yang kita hadapi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, pergumulan pelayanan, pergumulan untuk anak-anak kita, pergumulan untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita mengalami di situ penderitaan, kesedihan dalam kehidupan kita. Mari minta kekuatan Tuhan untuk menolong kita, membebaskan kita, memulihkan kita. Sebagai orang Kristen, kita punya sikap menghadapi penderitaan. Baik itu penderitaan karena nama Tuhan, baik itu juga penderitaan pribadi kita yang kita alami. Minta kekuatan Tuhan, punya roh sukacita menghadapinya, dan mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti karena penderitaan, tapi jalan terus. Karena hidup kita punya tujuan. Jangan hentikan tujuan-tujuan kita. Jangan mudah terdistrak dengan segala hal yang di sekitar kita. Selalu introspeksi diri kita. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Tuhan. Tapi lihatlah diri kita. Karena Tuhan terus mau berproses dengan kita. Supaya Allah, Roh Kudus Allah, tinggal dalam kita terus. Allah betah tinggal dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib kekuatan di hidupku ku dapat
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolong. Mari kita berseru dan berharap. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh ku sanggup pulihkan. Tuhan, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh ku sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah kami meneladani penderitaan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, impartasikan kepada kami kekuatan ketika kami menderita. Karena kadang kami tidak kuat, kami lemah dan putus asa. Tapi kami mau belajar dari penderitaan Kristus. Biarlah kami terus berjalan maju ke depan, sekalipun kami didapati atau mendapati penderitaan. Kami tidak mau berhenti atau menjadi kalah. Tapi kami mau lewati setiap bagian persiarahan hidup kami sebagai orang Kristen. Untuk kami terus menang, berjalan ke depan bersama Yesus. Tuhan melawat setiap kami, setiap keluarga, setiap pribadi. Pulihkan keadaan kami Tuhan dengan kekuatan-Mu, karena Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sebagai bangsa Indonesia, kami berdiri. Tuhan, letakkan kekuatan-Mu Tuhan untuk bangsa kami ketika menghadapi dampak dari COVID-19, ketika menghadapi virus COVID-19 yang menyebar, ketika menghadapi penderitaan dampak dari pandemi ini. Tuhan, biarlah kami berjalan maju ke depan. Dengan kekuatan Tuhan, kami lewati dan kami selesaikan penderitaan itu dengan baik. Biarlah kami terus bersemangat melihat tujuan kami, yaitu Kristus, ke depan. Berikan kami juga kekuatan untuk kami boleh saling menguatkan dalam keluarga kami, dalam kehidupan komunitas kami, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus pun boleh kami bagikan kekuatan untuk maju bersama-sama menghadapi dampak yang menimbulkan penderitaan ini, untuk tidak menyerah, tapi berjalan terus ke depan. Ya Roh Kudus, tuntun kami. Kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Yohana Murianti yang diperkirakan akhir bulan Mei atau awal bulan Juni akan melahirkan. Tuhan, tolong Ibu Yohana, pulihkan keadaannya ya Bapak. Biarlah dia mendapatkan kekuatan kasih Tuhan, sehingga dia bisa melahirkan dengan lancar di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan tali pusat yang sedang menghalangi kondisi bayi itu Tuhan. Engkau bukakan itu, sehingga bayi itu bisa keluar
dengan normal dalam pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan juga Ibu Yohana kekuatan sukacita, kekhawatiran dia serahkan kepada Tuhan, dia tahu Tuhan yang menolong. Berkati juga suaminya Bapak Mario. Kami berdoa juga untuk Ibu Orpa, Ibu Yohana, Ibu Vin, dan Yakob Manumpil dalam pemulihan mereka ya Bapa. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberi kekuatan atas mereka. Kami mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Thomas Wijayanto, Bapak Pendeta Martinus Liur, Bapak Roland Sibuya, Marinda C. Johnson Liur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan yang terus nyata. Di ulang tahun mereka, biarlah mereka terus bergembira. Mereka terus menjadikan hidup mereka berjalan terus ke depan dalam tujuan Kristus. Dimanapun mereka berada, mereka terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan, proses belajar mengajar online. Memang terbatas ya Tuhan, tapi Tuhan menolong anak-anak kami. Engkau membangunkan daya kreatif, inovatif pada anak-anak kami. Sehingga dengan alat yang terbatas, situasi yang terbatas, potensi mereka, kekreatifan mereka tidak terbatas. Roh Kudus tuntun anak-anak kami supaya mereka juga belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kekristenan kami Tuhan secara berjemaat, secara keluarga, bahkan secara pribadi, biarlah kami boleh menjalani semua proses hidup kami. Kadang kami menghadapi masalah, kadang kami dibebaskan dari masalah. Kadang kami menghadapi penderitaan, tapi kadang kami bisa menyelesaikan penderitaan. Biarlah sepanjang ziarah hidup kami, Tuhan bentuk karakter kami, supaya semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama, yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 379, Bawa Persembahan.
Mari kita bangkit dan berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Apabila engkau menderita, jangan heran, bersukacitalah dan terus andalkan Tuhan, karena roh Tuhan ada padamu. Kidung Keesaan 752, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita dadanya yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Keesaan 752 bait yang ketiga dan keempat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bait yang keempat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lanjutkan kehidupan ini dan berusaha untuk menyenangkan. Kebanyakan rohmu bekerja dan kami mampu melewati hari-hari kami sama dengan orang yang kami kasihi. Selamat hari Minggu semuanya. Dan kami sembah dan kami muliakan. Selamat hari Minggu, Pak Yasto, Yarita. Minggu. Selamat hari Minggu semua. Tadi udah banyak, Pak. Selamat hari Minggu, Ibu Maria. Hari Minggu Bu Diana. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Mbak Yanti. Gevio mana, Gevio? Hari Minggu Ibu Nana. Yanti, selamat hari Minggu. Bu Nana, selamat hari Minggu. Hari Minggu Semua. Hari Minggu. Hari Minggu, Eflen. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hanya selamat hari Minggu. Yo, Devi apa kabar? Oma, selamat hari Minggu baik. Opa, selamat hari Minggu. Rajin ya ibadah Devio ya. Ya Oma. Ya. Ayo Ibu, Wani. Ini makanya. Halo, Minggu.